Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sifat bahan pertanian. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Novita Grace, NIM 19030838 sebagai moderator. Dan di sini sudah tertera nama-nama kelompok kami, ada Miftahul Hidayati, NIM 19030816, Indra Madogari Sihaan 19030860, dan Nazarudin 19030882. Adapun topik bahasan di dalam diskusi kami yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada pembahasan dan hasil. Pendahuluan. Karakteristik teknik bahan pertanian adalah sifat fisik dari bahan pertanian yang dianalisis dengan tujuan memudahkan dalam mendesain proses dan alat dan mesin yang terkait dengan penanganan dan aplikasi bahan pertanian. Sifat fisik yang dianalisis adalah ukuran sederhana, sifat listrik, sifat panas, karakteristik air, sifat optik, tegangan mekanis, dan reologi, sifat aerodinamika dan hidrodinamika. Karakteristik tak langsung seperti gesekan yang terjadi antara bahan pertanian dan media lain, serta kerusakan mekanik dan fisik juga dianalisis. Proses perancangan alat dan mesin pengolahan pangan memerlukan ketersediaan informasi tentang karakteristik fisik dan mekanik bahan. Pengetahuan akan sifat-sifat fisik bahan merupakan data rekayasa yang penting dan esensial dalam perancangan mesin, struktur, proses, dan kontrol dalam analisis dan penentuan efisiensi dari sebuah mesin atau operasi. Mosenin 1970. Pentingnya studi mengenai sifat-sifat fisik dan mekanis bahan untuk meminimumkan kerusakan. Sifat-sifat tersebut dipertimbangkan sebagai data dasar dalam perancangan mesin dan peralatan yang digunakan selama pemanenan dan dalam operasi-operasi pasca panen. Jahan Baksi dan kawan-kawan 2018. Adapun tujuan dari laporan ini adalah menentukan sifat fisik, mekanik, aero dan hidrodinamik, termal, gesekan, listrik, dan optik dari biji-bijian, buah dan sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan umpon-umponan. Manfaat. Adapun manfaat dari tulisan ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pada perbengkelan alat dan mesin pertanian dalam merancang alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan pengolahan bahan pertanian berdasarkan sifat fisik, sifat mekanik, sifat aero dan hidrodinamik, sifat termal, sifat gesekan, sifat elektrik, dan sifat optik. Sifat fisik bahan pertanian. Sifat fisik dari produk dari pertanian sangat diperhatikan dalam penanganan pasca panen, terutama dalam kegiatan sortasi maupun grading atau pemutuan. Sifat fisik dari produk pertanian terdiri dari berat, volume, bentuk, warna, tekstur, berat, jenis, dan kadar air. Di mana sifat fisik tersebut, berat dan volume biasanya dipakai untuk pemutuan buah berdasarkan kuantitas. Dalam kegiatan pasca panen lainnya seperti pengemasan dan pengangkutan, sifat fisik sangat diperhatikan. Sifat fisik banyak berhubungan dengan pengolahan bahan pangan secara mekanis. Banyak jenis pakar yang profesional telah direkomendasikan oleh ahli nutrisi dalam bentuk formula. Sifat fisik bahan dapat langsung diamati tanpa adanya reaksi kimia. Sedangkan sifat fisik kimia hanya dapat diamati dengan terjadinya perubahan warna, suhu, pembentukan endapan, atau pembentukan gas. Sifat fisik kimia protein dari lemak selama pengolahan, perubahan protein selama perubahan. Perubahan protein selama pengolahan sifat fisik sangat berhubungan dengan kondisi dan pergerakan benda dan dengan aliran transportasi energi. Sifat fisik biji, buah, sayuran, rumput, dan serat yang penting untuk dikaji adalah yang pertama bentuk dan ukuran, yang kedua volume, yang ketiga spesifik gravity, dan yang keempat luas permukaan. Selanjutnya adalah sifat mekanik. Sifat mekanik meliputi sifat permukaan, tekstur, dan kekerasan. Sifat mekanik berhubungan erat dengan tingkat kematangan buah. Sifat mekanik adalah sifat yang berhubungan dengan perilaku bahan akibat gaya yang diberikan terhadap bahan tersebut. Jenis sifat permukaan yaitu halus, halus berbulu halus, halus berbulu kasar, kasar tidak berbulu, dan kasar berbulu. Tekstur biasanya digabungkan dengan kesan mulut bila dikunyah setelah dimasak.
Tekstur meliputi meli seperti tepung, gritty atau sandy atau rasa berpasir, dan sticky atau pulen. Kekerasan berhubungan erat dengan tingkat kematangan buah. Sifat-sifat mekanik bahan pangan dan hasil pertanian adalah: pertama, kekerasan; kedua, kekuatan tekan; ketiga, tahanan geser; keempat, koefisien statis; kelima, koefisien luncur atau sliding; dan yang keenam, koefisien gesekan. Sifat mekanik diperlukan dalam pemanenan, penanganan, dan pengangkutan. Sifat mekanik yang berhubungan dengan perubahan bentuk dan aliran bahan disebut dengan sifat reologi. Sifat reologi adalah sifat fisik produk pangan atau hasil pertanian yang berkaitan dengan deformasi bentuk akibat terkena gaya mekanik. Selanjutnya, sifat termal. Sifat panas pada bahan pertanian penting dalam berbagai proses pemanasan, misal pengeringan, dehidrasi, evaporasi, sterilisasi, pasteurisasi, dan perebusan dan pendinginan. Sifat panas yang diukur yaitu panas jenis, konduktivitas panas, dan difusitas panas. Panas jenis adalah sejumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur 1 unit massa 1 derajat. Panas jenis dalam 1 NSI adalah kilojoule per kilogram K. Begitu panas jenis diketahui, jumlah panas yang dibutuhkan Q untuk menaikkan temperatur zat bermassa M dari temperatur awal T1 ke temperatur akhir T2 dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan MCP kurang T2 kurang T1. Metode penentuan panas jenis dapat dilakukan dengan persamaan empiris, metode pencampuran dengan kalorimeter, metode guarded plate, dan metode kalorimeter skala diferensial. Dengan persamaan empirisable untuk temperatur di atas titik beku, CP sama dengan 0,837 tambah 3349 mW. Untuk temperatur di bawah titik beku, CP sama dengan 0,837 tambah 1256 mW. Dengan CP adalah panas jenis kilojoule per kilogram, mW adalah kadar air bahan pertanian yang dinilai dalam bentuk rasio terhadap total massa bahan. Persamaan empiris lainnya yaitu persamaan Choi dan Okos. CP sama dengan 4180 XW tambah 1711 XP tambah 1928 SF tambah 1547 XC tambah 0,908 XA. Dengan XW adalah fraksi massa air, XP fraksi massa protein, XF fraksi massa lemak, XC fraksi massa karbohidrat, XA adalah fraksi massa abu. Persamaan lainnya menentukan panas jenis bahan segar berdasarkan kadar air dan panas jenis bahan kering yang telah diketahui sebelumnya, yaitu CP sama dengan C0 tambah CWU per 1 tambah U, di mana CU adalah panas jenis bahan kering, CW adalah panas jenis air, U adalah kadar air basis basah bahan. Selanjutnya, konduktivitas panas adalah parameter yang menunjukkan kemampuan bahan untuk mentransmisikan panas dari satu titik ke titik lainnya dari bahan tersebut dalam satuan waktu tertentu. Pengetahuan dari sifat ini bermanfaat untuk berbagai aplikasi, diantaranya untuk menentukan waktu sterilisasi dari proses pemalangan bahan pangan. Secara umum, konduktivitas diilustrasikan dengan persamaan dQ per d delta sama dengan min KA dt per dx, di mana Q adalah panas yang diberikan, delta adalah waktu, T adalah temperatur, X adalah panjang atau tebal, A adalah luas penampang, K adalah konduktivitas termal. Sifat selanjutnya yaitu sifat gesekan. Gesekan pada banyak kasus sangat penting untuk dianalisis pada semua bidang teknik pertanian. Gesekan selalu terjadi pada beberapa bentuk selama penggerakan bahan dan mempengaruhi gaya yang dihasilkan. Di dalam silo dan struktur penyimpanan lainnya, beban vertikal pada dinding ditentukan koefisien gesekan selama perpindahan secara pneumatis, khususnya pada bahan konsentrasi tinggi. Gesekan antara bahan dengan dinding merupakan hambatan yang cukup penting. Elemen tertentu pada alat pengangkut, misalnya conveyor screw, dapat dihitung jika koefisien gesekan diketahui. Ketika suatu bahan curah atau butiran dikeluarkan dari bukaan bagian bawah silo funneling
atau ketika ditumpahkan ke lantai silo dan membentuk tumpukan filling. Koefisien gesek antara partikel akan mempengaruhi sudut kemiringan tumpukan dari dasar ke puncak tumpukan, sehingga ini disebut dengan sudut tenang, angle of reverse. Pengetahuan mengenai sudut tenang ini penting dalam mendesain silo dan mesin permainan kombinasi yang dilengkapi dengan penampungan hasil panen. Sudut tenang bahan pertanian ketika dalam proses funneling dan filling dapat berbeda. Umumnya sudut tenang meningkatkan ketika kadar air bahan lebih tinggi. Gesekan selalu terjadi selama pergerakan bahan. Beberapa jenis bahan, terutama hasil gilingan, pengalirannya kurang lancar sehingga diperlukan penggoyangan atau getaran. Sifat dari gesekan seperti koefisien gesekan dan angle of reverse sangat diperlukan untuk perancangan dari storage bins, hopper, cutter, pneumatic conveying system, screw conveyors, dan forage harvesters. Sekian dari saya. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat elektrik. Sifat kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Sifat listrik dalam bahan hasil pertanian atau pangan meliputi 1. Konduktivitas. Pengukuran konduktan pada bahan hasil pertanian dapat digunakan untuk menentukan kadar air bahan tersebut, terutama biji-bijian. Kapasitas pengisian muatan listrik oleh bahan terutama ditentukan oleh sifat konduktivitasnya. Yang kedua, sifat dielektrik. Sifat dielektrik pangan meliputi konstanta dielektrik dan faktor kehilangan dielektrik. 3. Resisivitas. Merupakan proses pembuatan energi dengan menggunakan persamaan resisivitas sama dengan R dikali A per L, dengan R sama dengan hambatan satuannya ohm, A sama dengan luas penampang satuannya meter kuadrat, L sama dengan panjang konduktor satuannya meter. Yang keempat, sifat elektrostatik, yaitu kapasitas dua plat yang sejajar dapat dijabarkan dengan rumus C sama dengan P0 dikali epsilon dikali A per D, dengan C sama dengan kapasitansi, P0 sama dengan permisivitas ruang hampa, epsilon sama dengan konstanta dielektrik, A sama dengan luas areal masing-masing plat, D sama dengan jarak antara plat. Beberapa peranan sifat listrik dalam bahan pangan. 1. Untuk pemilihan atau sorting pada benih. Yang kedua, konduktansi dan kapasitansi diperlukan dalam alat untuk penentuan kadar air pada biji-bijian. Yang ketiga, untuk memonitor konsentrasi gula pada saat evaporasi. Yang keempat, proses pemanasan makanan dalam microwave. Sifat yang terakhir adalah sifat optis. Sifat optik bekerja terkonsentrasi pada panjang gelombang, sedangkan di bawah sifat optik terkonsentrasi bekerja pada frekuensi. Hubungan panjang gelombang, frekuensi, dan energi dijabarkan melalui persamaan. E sama dengan F dikali H, F sama dengan C per lambda, maka E sama dengan C per lambda dikali H, di mana H sama dengan tetapan Planck, C sama dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, lambda sama dengan panjang gelombang, E sama dengan energi foton, F sama dengan frekuensi. Interaksi antara cahaya dan bahan pertanian terdiri dari reflektan, absorban, transmitan. Semuanya dihitung dalam satuan rasio atau persen terhadap sejumlah cahaya yang dipaparkan ke bahan pertanian. Reflektan yaitu sejumlah cahaya yang diperlukan atau dipantulkan oleh bahan pertanian. Absorban yaitu sejumlah cahaya yang diserap oleh bahan pertanian. Transmitan yaitu sejumlah cahaya yang diteruskan oleh bahan pertanian. Secara sederhana dapat digambarkan dengan persamaan I sama dengan R ditambah A ditambah T. Berikut adalah data hasil dari beberapa jurnal atau laporan-laporan mengenai sifat-sifat bahan pertanian yang telah kami kumpulkan. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah sifat fisik dari produk pertanian terdiri dari berat, volume, bentuk, warna, tekstur,
berat jenis, dan kadar air. Sifat-sifat mekanis bahan pangan dan hasil pertanian meliputi kekerasan, kekuatan tekan, tekanan geser, koefisien statis, koefisien luncur, dan koefisien gesekan. Sifat panas pada bahan pertanian penting dalam berbagai proses pemanasan dan pendinginan, sehingga energi yang digunakan untuk melakukan proses tersebut optimal dan tidak banyak yang terbuang. Sifat kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Sifat listrik dalam bahan hasil pertanian atau pangan antara lain meliputi konduktivitas, sifat dielektrik, resistivitas, dan elektrostatik. Sekian diskusi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Terima kasih.